Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai materi manajemen produksi. Tujuan utama dalam manajemen produksi adalah untuk mengatur produksi barang-barang, jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan produksi memerlukan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi. Faktor produksi yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu di alam semesta yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam meliputi tanah, tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis hewan, udara, sinar matahari, hujan, bahan tambang, dan lain sebagainya. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Pada proses produksi, modal dapat dibedakan menurut yang pertama, kegunaan dalam proses produksi. Berdasarkan kegunaan dalam proses produksi, modal dapat dikelompokkan menjadi modal tetap, yaitu barang-barang modal yang dapat digunakan berkali-kali. Contohnya, bangunan, kantor, gudang, mesin-mesin pabrik, dan lain sebagainya. Modal bergerak, yaitu barang-barang modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Contohnya itu bahan baku dan bahan pembantu. Yang kedua, bentuk modal. Berdasarkan bentuknya, modal dapat dikelompokkan menjadi modal konkret, yaitu modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Contohnya mesin bahan baku, gedung pabrik bahan bakar. Modal abstrak tidak nyata adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi mempunyai nilai dalam perusahaan. Contohnya nama baik perusahaan dan merek produk. Sumber daya tenaga kerja. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya. Kualitasnya yang terbagi atas tenaga kerja terdidik, skilled labor, yaitu tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal. Contoh tenaga kerja terdidik yaitu dosen, guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi, peneliti, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terlatih, trained labor, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan pengalaman dan pelatihan atau magang. Contoh, montir mobil, sopir, teknisi, laboran, tukang las, tukang jahit, dan lain sebagainya. Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih, unskilled and untrained labor, adalah tenaga kerja tidak mempunyai pendidikan dan pelatihan khusus. Biasanya lebih mengandalkan pada kekuatan jasmani daripada pemikiran. Contoh, kuli bangunan, tukang beca, tukang sapu, buruh tani, pembantu, dan lain sebagainya. Sumber daya tenaga kerja. Tenaga kerja manusia dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya. Kualitasnya yang terbagi atas tenaga kerja terdidik, skilled labor, yaitu tenaga kerja yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal. Contoh tenaga kerja terdidik yaitu dosen, guru, dokter, pengacara, akuntan, psikologi, peneliti, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terlatih, trained labor, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian berdasarkan pengalaman dan pelatihan atau magang. Contoh, montir mobil, sopir, teknisi, laboran, tukang las, tukang jahit, dan lain sebagainya. Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih, unskilled and untrained labor, adalah tenaga kerja tidak mempunyai pendidikan dan pelatihan khusus. Biasanya lebih mengandalkan pada kekuatan jasmani daripada pemikiran. Contoh, kuli bangunan, tukang beca, tukang sapu, buruh tani, pembantu, dan lain sebagainya. Wujud proses produksi terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, industri proses kimia, seperti industri pupuk, industri obat, perusahaan makanan, dan industri kimia. Yang kedua, industri manufaktur, seperti industri kursi. Yang ketiga, industri perakitan, seperti industri otomotif, industri elektronik. Yang keempat, industri transportasi, seperti PT Pos, PT Garuda, dan industri pertambangan. Yang kelima itu industri jasa seperti bank, rumah sakit, lembaga pendidikan, perusahaan sekuritas, konsultan, dan lain sebagainya.